Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan tentang teknologi drivers of infrastructure evolution. Yang pertama, di sini kita akan belajar tentang hukum Moore dan microprocessing power. Yang kedua tentang hukum dari mass digital storage. Yang ketiga terkait dengan hukum Metcalfe dan network economics. Dan yang keempat terkait dengan standar dan network effect. Nah, selanjutnya untuk hukum Moore dan microprocessing power di sini sebenarnya merupakan asalnya dari penciptanya yaitu Gordon Moore pada tahun 1965. Selanjutnya terdapat juga microprocessor chip pada tahun 1959. Lalu di dalam hukum Moore ini ada 3 hal yang perlu diatur. Yang pertama terkait dengan kekuatan dari mikroprosesor itu bertambah setiap 18 bulan. Lalu kemudian kekuatan dari computing itu juga bertambah 2 kali lipat setiap 18 bulan. Lalu untuk harga dari computing akan semakin menurun setiap dari 18 bulan. Jadi untuk power mikroprosesor dan computing power di sini bertambah setiap 18 bulan dan kekuatannya adalah tambah 2 kali lipat. Sedangkan harga semakin menurun setiap 18 bulan. Nah, seperti berikut teman-teman. Jadi, di dalam figur 5.4 ini dijelaskan bahwa kaitannya dengan mikroprosesor. Jadi, pada tahun 1970 untuk mikroprosesor itu kekuatannya itu semakin kecil dan number transitornya juga semakin kecil. Hal ini dibandingkan dengan di tahun 2018 kekuatan prosesor itu mencapai sekarang 250.000, lalu kemudian number of transitornya semakin tinggi. Jadi dengan kata lain, benar bahwa setiap 18 bulan kekuatan mikroprosesor itu bertambah 2 kali lipat. Nah, selanjutnya untuk harga di tahun 1965 untuk harga dari memproduksi sebuah teknologi itu semakin tinggi. Namun, hingga tahun 2018 harganya semakin menjadi lebih rendah. Yaitu di sini lebih harganya yaitu 110 million. Nah, selanjutnya ada nanoteknologi. Nanoteknologi di sini dia sebenarnya merupakan individual atom, beberapa atom dan molekul yang digunakan untuk menciptakan chip dari komputer atau perangkat yang lainnya. Selanjutnya di dalam hukum mass digital storage di sini digital information itu akan bertambah setiap 2 tahunnya 2 kali lipat dan harganya menurun hampir setiap tahunnya hampir 100%. Nah, hal ini terbukti teman-teman. Jadi tahun 1950 untuk harga dari storage hampir tidak ada, itu harganya sudah $1. Namun untuk storage-nya semakin meningkat, ini harganya juga semakin bertambah, tetapi penyimpanannya semakin besar yang diperoleh seperti itu. Jadi misal untuk 100 GB ini ternyata harganya misal saat ini itu $50. Nah, dengan kata lain dengan $50 saat ini kita bisa mendapatkan sebesar 1 terabyte atau 100 GB. Jadi dengan kata lain semakin tinggi kapasitas penyimpanannya semakin murah harganya. Nah, selanjutnya untuk hukum yang selanjutnya dari Metcalfe, yaitu dia adalah penemu dari Eternal Local Area Network Technology pada tahun 1970, di mana hal ini juga mengatakan bahwa yang namanya hukum Metcalfe ini berkaitan dengan adanya jaringan internet yang di setiap anggota member. Jadi dengan kata lain di sini penting sekali adanya kegunaan dari jaringan atau internet. Nah, hal ini pun juga mendriver untuk di bagian yang keempat. Ternyata pertumbuhan dari internet ini semakin lama semakin dibutuhkan dibandingkan dari periode yang lalu.
Dengan kata lain, kalau diartikan seperti ini teman-teman, jadi harga internet dulu itu mahal, sampai sekarang harga internet itu semakin murah dan tidak bisa jadi mungkin tidak ada artinya lagi karena teman-teman juga bisa menikmatinya lewat wifi. Jadi teman-teman mendapatkan jaringan secara gratis. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir di sini tidak hanya mementingkan harga, tetapi juga diperlukan yang namanya fokus dari kualitas produknya. Jadi kalaupun harga itu semakin murah tetapi kualitasnya jelek, untuk produk tersebut juga tidak akan diminati oleh bagian dari si konsumen sendiri. Sekian penjelasan saya tentang terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan teknologi untuk mendriver tentunya infrastruktur IT. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.